Ya, oke teman-teman, perkenalkan saya Yuda dari Vexani. Di kesempatan kali ini saya uh, berkesempatan untuk memberikan materi mengenai pembuatan smart contract basic keyword ya. Oke, pertama-tama sebelum masuk ke tahap pembuatan smart contract, perlu diketahui kalau pembuatan smart contract ini memerlukan server ya. Servernya sendiri bisa menggunakan OS Ubuntu 16.04 atau Ubuntu 18.04, dan untuk user map juga bisa menggunakan macOS ya. Oke, di kesempatan kali ini saya dapat kesempatan untuk menggunakan Ubuntu 18.04. Oke, sebelumnya kita perlu membuat beberapa direktori ya sebelum kita lanjut ke tahap pembuatannya. Oh, Direktori ini digunakan untuk kita nanti meletakkan bahan-bahan untuk pembuatan smart contract-nya ya. Langsung saja kita membuat direktori inti ini. Jadi direktori inti ini nanti dipakai untuk kita menyimpan semua bahan-bahannya pembuatan smart contract. Saya akan membuat direktori Vexanium ya. Sebagai contoh seperti ini ya. Oke, setelah saya selesai membuat direktori Vexanium, mari langsung masuk saja ke dalam direktori tersebut. Oke, setelah kita masuk ke dalam direktori Vexanium ini, kita perlu membuat beberapa direktori lagi. Nah, direktori Vexanium ini nanti digunakan untuk meletakkan semua bahan-bahan pembuatan smart contract ya. Dari alat-alatnya sampai kode-kodenya nanti ditaruh di dalam direktori ini. Oke, mari kita buat satu direktori lagi. Direktori ini digunakan untuk nantinya menyimpan kode-kode kontrak yang akan kita buat. Sebagai contoh, saya akan membuat direktori kontraktir ya. Oke, setelah kita membuat direktori kontraktir, langsung saja masuk ke dalam direktorinya ya. Oke, setelah itu kita perlu memerlukan satu direktori lagi. Nah, satu direktori ini digunakan nanti untuk menyimpan file kode kontrak ya. Di sini saya akan membuat kontrak hello. Maka dari itu saya akan membuat direktori hello. Jadi strukturnya di dalam kita tadi buat direktori inti. Di dalam direktori inti ini kita buat lagi direktori untuk kita naruh kontrak-kontrak yang akan kita buat ya, namanya kontrak deal. Nah, di dalam direktori kontrak deal ini kita bisa buat direktori lagi sesuai kontrak yang akan kita buat ya. Ini contohnya saya akan membuat kontrak hello, jadi saya membuat direktori hello. Oke, kita bisa setelah itu kita bisa kembali lagi. Oke, kita sudah kembali uh, di sini ya, di dalam directory section. Oke, sebelum kita membuat kontrak, kita perlu mendownload dulu, namanya adalah binary. Oh ya, tapi sebelum kita mendownload binary tersebut, kita perlu install dulu Unzip. Unzip ini nanti digunakan untuk kita mengekstrak ya. Oke, kita install dulu Unzip. Oke, kita install. Oke, sudah terinstall. Setelah sudah terinstall,
Kita tahap selanjutnya adalah kita mendownload mendownload binary tersebut. Oke, sebagai contoh di sini saya akan mendownload binary untuk OS Ubuntu 18.04 ya. Langsung saja linknya seperti ini. Oke, langsung enter saja kita download. Kita tunggu sampai proses download selesai. Oke, setelah download selesai, kita cek untuk memastikan apakah sudah terdownload. Oke ya, sudah selesai, sudah terdownload filenya. Sekarang kita perlu mengekstrak dulu filenya ini. Di awal tadi kan sudah install unzip ya. Nah, sekarang kita ekstrak menggunakan unzip. Komennya seperti ini ya. Unzip, terus nama filenya. Oke, ekstrak. Ya. Setelah selesai mengekstraknya, kita cek ya, kita pastikan. Oke ya, sudah terekstrak ya. Di sini terdapat chaos d, not genesis.json dan direktori macOS ya. Oke. Setelah itu di sini saya akan menjelaskan sedikit ya mengenai kelas. Kelas ini adalah command line interface-nya. Nah, jadi ini sangat-sangat dibutuhkan untuk memanggil perintah ya. Ini adalah command line interface. Nah, jadi nanti ketika kita seperti mau mempublish kontrak atau mau push action kontrak, kita memerlukan clause ini. Oke. Sedangkan clause D ini adalah fungsinya untuk menyimpan key. Ya. Oke. Ya, kita langsung saja ke tab selanjutnya. Kita akan langsung membuat development wallet ya. Jadi saya jelaskan sedikit mengenai development wallet. Jadi development wallet ini nanti digunakan untuk kita menyimpan key blockchain kita ya. Kita untuk menyimpan key blockchain kita. Key blockchain yang sudah terhubung dengan fake account kita. Oke. Seperti yang sudah dijelaskan Pak Dani, fake account ini juga sangat penting untuk membuat smart contract ini ya. Jadi sangat benar-benar kita perlukan. Jadi sebelum membuat smart contract, sebelum masuk ke tahap ini, pastikan terlebih dahulu kalian sudah memiliki fake account, sudah membuat fake account. Terus jangan lupa di backup ya, disimpan private key-nya saat pembuatan fake account. Oke, langsung saja kita buat development walletnya. Komennya seperti ini ya. Ya, langsung enter saja ya, seperti ini create wallet console. Oke, akan terlihat tampilan seperti ini ya. Ini menandakan wallet kalian, walletnya sudah terbuat. Oke, nanti akan diberikan juga password. Ini jangan lupa disimpan, soalnya ini juga diperlukan nanti untuk mengakses development wallet ini ya. Oke, kita backup terlebih dahulu, kita simpan ya. Setelah itu kita pastikan kita bisa cek wallet yang sudah kita bikin ini. Development wallet kita bisa cek terlebih dahulu dengan komen seperti ini ya, create wallet list. Kita langsung enter saja ya, akan terlihat tampilan seperti ini ya. Jadi development wallet tadi yang kita buat ini namanya default ya. Kita membuat wallet default. Oh ya, dan mungkin kalian perhatikan tanda bintang ini di belakang nama dari wallet. Ini menandakan
Jika wallet kalian keadaan tidak terkunci, ya, keadaan tidak terkunci. Jadi kalau misal walletnya secara default wallet ketika kita baru buat awal-awal buat ini dia akan otomatis tidak terkunci ya, atau terbuka kuncinya. Jadi kalau misal kita udah lama sekali tidak mengaksesnya, dia akan otomatis terkunci sendiri ya. Tidak ada aktivitas dengan wallet ini, maka dia akan otomatis terkunci sendiri. Jika wallet ini keadaannya terkunci, kita perlu membuka kuncinya terlebih dahulu. Tadi di awal kan kita sudah diberikan password ya. Ini password ini untuk membuka kunci dari wallet ini. Oke. Oke. Ya. Gimana kalau misal kalau misal kalian sudah memiliki development wallet ini, kalian sudah membuat development wallet ini, tapi kalian tidak mengakses cukup lama. Nah, jika nanti default wallet ini ketika kalian cek ya, tidak ada, tapi kalian sudah membuatnya dan tidak merasa menghapusnya, kalian jangan panik. Wallet itu sebenarnya tidak hilang, cuman tidak terlihat aja. Kalian cuma perlu membukanya aja, mengopennya aja supaya terlihat kembali. Umumnya seperti ini ya. Oke, ya nanti akan seperti ini. Kalian bisa langsung saja cek wallet itu. Oke, nanti akan terlihat ya seperti ini. Nah, di sini kalian bisa bedakan dengan yang ini. Kalian bisa bedakan di belakang nama wallet ini terdapat bintang. Ini menandakan wallet kalian tidak terkunci. Sedangkan di sini ini tidak ada tanda bintangnya. Ini menandakan wallet kalian posisi terkunci. Jika wallet kalian posisi terkunci seperti ini dan kalian ingin menggunakan wallet ini, ingin mengakses wallet ini, kalian perlu membuka kuncinya. Nah, tadi kan di awal sudah diberikan password ya. Sekarang kita coba buka kuncinya ya. Kuncinya seperti ini ya. Nah, setelah itu di belakang password ini kita ini taruh saja passwordnya tadi yang kita yang tadi ya, saat pembuatan wallet awal. Langsung saja di enter. Oke, akan terlihat tampilan seperti ini. Ini menandakan wallet kalian sudah berhasil di unlock, dan kalian bisa cek lagi untuk memastikannya. Oke, ya ada tanda bintangnya lagi ya, berarti wallet kalian sudah terunlock, sudah terbuka kuncinya. Oke, di sini kita sudah belajar membuat development wallet dan membedakan wallet terkunci dan tidak terkunci. Juga kita sudah belajar cara untuk membuka wallet yang terkunci. Oke, kita langsung masuk ke tahap berikutnya, yaitu import key, yang seperti saya sampaikan di awal. Key ini sangat penting, sangat diperlukan untuk nantinya kita membuat smart contract ya. Jadi yang belum memiliki Vex account bisa membuat dulu Vex account, bisa download Vex Wallet di Play Store ya, terus bisa bikin Vex account,
nanti jangan lupa private key-nya di backup, disimpan, soalnya nanti digunakan, kita nanti akan import private key-nya ya. Oke, langsung saja ke tahap selanjutnya ya, import key. Sebelum kalian melakukan import key, kalian harus pastikan terlebih dahulu kalau memang kalau walletnya ini keadaannya adalah terbuka kuncinya, tidak terkunci ya. Kalau misal wallet kalian terkunci, kalian nggak bisa import private key-nya, nggak bisa import key-nya. Kalian harus unlock terlebih dahulu, baru kalian bisa import key-nya ya. Untuk unlocknya, komennya seperti ini tadi ya. Oke, di sini walletnya sudah terbuka, unlocknya terbuka kuncinya. Langsung saja, berarti bisa langsung ke tahap selanjutnya, yaitu import key. Komennya seperti ini ya. Oke, komennya seperti ini. Dan sebentar, saya akan import key-nya. Oke, ini private key-nya ya, kita bisa taruh di belakang komen. Ini private key-nya. Kalian bisa dapatkan ini saat pembuatan fax account ya. Kalian backup, kalian simpan. Oke, setelah itu kita enter saja. Oke, kan terlihat tampilan seperti ini ya, imported private key file. Ini adalah public key-nya. Public key ini sifatnya public ya. Jadi siapa saja bisa melihatnya. Tapi jika private key ini hanya yang memiliki akses saja yang bisa melihatnya. Jangan sampai disebarluaskan. Jadi disimpan baik-baik, jangan sampai bocor. Oke. Dan perlu dibedakan dan perlu juga diketahui ya perbedaan private key sama public key. Kalau public key ini depannya fax, kalau private key ini depannya angka 5 ya. Seperti ini. Oke, kita sudah berhasil mengimport key. Oke, tahap selanjutnya adalah kita memerlukan kita kan sudah bikin development wallet, terus belajar juga unlocknya, bedain wallet terkunci sama tidak terkunci, terus import key. Nah, ini kita ke tahap selanjutnya. Ini juga penting untuk nanti pembuatan smart contract. Kita perlu yaitu namanya facility. Ini adalah toolchain yang nanti digunakan untuk pembuatan smart contractnya, pembuatan kode kontraknya. Oke, kita bisa download, setelah itu install ya. Sebentar. Oke, mainnya seperti ini. Oke, kita download terlebih dahulu facility-nya ini, toolchain-nya ini. Kita tunggu terlebih dahulu, kita tunggu sampai proses download selesai.
Oke ya, kita tunggu sampai proses downloadnya selesai. Oke, setelah selesai proses downloadnya, kita bisa cek ya, sudah terdownload ya, sudah terdownload ya ini nama filenya Facility. Kita langsung saja install ya, kemudian seperti ini. Ya, kemudian seperti ini ya, langsung saja diinstal. Kita tunggu sampai proses installnya selesai. Oke, setelah facility-nya sudah berhasil diinstal, langsung saja kita ke tahap selanjutnya, yaitu pembuatan kode kontrak. Ya, tadi kan kita sudah bikin direktori untuk meletakkan kode kontraknya. Kita langsung saja masuk ke direktori tersebut. Ya, ini direktorinya ya, karena saya ingin membuat smart contract. Saya mau buka file ini. Kita masuk saja ke dalam direktori itu, dalam direktori hello. Oke, setelah kita posisi seperti ini ya, setelah kita masuk ke direktori hello, kita langsung saja buat file cpp-nya ya, kemudian seperti ini. Oke, saya akan membuat hello.cpp, langsung saja aja kita bisa cek ya, file cpp-nya sudah berhasil dibuat ya. Setelah itu kita langsung aja masuk ke editor ya. Kalian bisa gunakan editor favorit kalian ya. Di sini saya akan mengeditnya menggunakan Nano. Oke, setelah kita masuk ke editor, kita bisa langsung saja ya memasukkan kode kontraknya. Ya, seperti ini ya. Kalau jika jadi kalian tidak perlu belajar bahasa pemrograman baru ya. Kalau mau buat smart contract di Vexanium sendiri menggunakan C++ standar 11 ya. Jadi untuk programmer saya rasa sudah nggak asing dengan C++ ini. Seperti ini ya tampilannya. Close as you. Nah, jadi ini adalah library ini ya. Ini adalah library ketika tadi kita install FatGDT itu tadi, kita seperti ini ya, strukturnya seperti ini. Oke, nonflashnya pakai SEO saja seperti ini ya. Ini actionnya. Oke. Saya akan membuat action seperti ini ya, seperti ini saja. Oke, langsung saja kita save, keluar. Nah, setelah kode kontrak sudah kita masukkan ke file cpp-nya, tahap selanjutnya adalah kita mengcompile-nya ya. Kita bisa kita compile, kita langsung compile ke WebAssembly ya.
Ini nanti digunakan untuk kita publish smart contract-nya. Oke, langsung saja kita compile. Komennya seperti ini ya, SEO cpp hello.cpp hello. Nah, jadi seperti ini ya. Ini file cpp-nya. Jadi ini file WebAssembly-nya. Jadi buat kita publish. Oke, kita enter saja. Oke, selesai. Kita bisa cek. Setelah di-compile nanti langsung menghasilkan seperti ini ya, dua file ini ya, hello.asm sama hello.aba. Oke, setelah kita berhasil mengompilnya, kita langsung ke tahap selanjutnya ya, yaitu publish contract. Kita kembali lagi ke directory inti ya, di mana terdapat ini class. Kita bisa kembali ke directory inti. Oke, ya ini ya, terdapat class. Oke, sekarang kita bisa publish kontrak. Nah, sebelum publish kontrak, kalian harus melakukan dua hal. Yang pertama, kalian pastikan terlebih dahulu development wallet kalian develop posisi terkunci atau tidak terkunci. Oke ya, ini tidak terkunci ya. Kalau misalnya terkunci, perlu dibuka dulu kuncinya dengan komen tadi ya, untuk mengunlocknya. Oke, setelah kita pastikan wallet keadaannya tidak terkunci, tahap selanjutnya adalah kita perlu membeli RAM ya. RAM ini adalah memori, jadi digunakan juga nanti untuk menyimpan data kontrak kalian ya. Jadi semakin besar kontrak yang kalian buat, semakin membutuhkan banyak juga RAM-nya. Oke, sekarang kita akan membeli RAM. Untuk membeli RAM sebenarnya seperti ini ya. Oke, seperti ini. Ini adalah IPN-nya. Sebentar saya ubah dulu IPN-nya. Portnya. Sebentar. Ya, seperti ini ya pemain sistem delay RAM. Ini account pengirimnya. Ini adalah fax account penerima. Dan di sini adalah jumlah fax yang akan dibelikan RAM. Sebagai contoh 10 fax. Untuk komennya seperti ini ya. Kalau sudah langsung tekan enter saja. Kenapa ini? Oh ya, sebelumnya kenapa ini namanya sama ya, akunnya sama, karena ini membelikan RAM kepada dirinya sendiri. Dia beli RAM untuk dirinya sendiri, jadi seperti ini sama. Oke, nanti langsung tekan enter saja. Karena saya sudah memiliki RAM yang cukup, jadi saya rasa bisa lewati saja langkah ini. Jika kalian memerlukan untuk
untuk apa, saran dari saya sebelum kalian mempublish smart contract-nya, kalian harus beli RAM terlebih dahulu ya, secukupnya sesuai kebutuhan. Oke. Oke, sekarang selanjutnya adalah publish kontrak ya. Publish kontrak. Oke, tadi kita sudah compile kode kontraknya ya. Sekarang saatnya kita akan publish. Sekali lagi kita bisa pastikan walletnya ya. Oke, masih terunlock. Langsung saja kita publish, komennya seperti ini. Seperti ini. Ini fetch account kalian ya, yang kayaknya sudah kalian import ke dalam development wallet. Jadi pastikan fetch account kalian sudah terconnect ya sama key kalian, key blockchain kalian yang kalian import ke dalam development wallet, ke dalam development wallet ini ya. Ini adalah account yang sudah terconnect dengan key yang saya import ke dalam default wallet tadi. Oke, seperti ini komennya, ini accountnya yang nanti jadikan smart contract. Setelah itu ini adalah directory di mana terdapat file hello WASM sama hello ABA tadi ya. Ya, seperti ini. Oke. Oke, setelah ini kita enter saja. Oh, maaf ya. Oh, iya, ada kesalahan sebentar. Salah penulisan ya. Oke, langsung enter saja. Ya. Nah, jika muncul seperti ini berarti ini akunnya sudah terpasang kontrak dengan kode yang sama ya. Jadi kalau misal kalian mau pasang kalian sudah di awal kalian sudah memasang kode kode kontrak awal, kalian mau coba publish lagi dengan kode kontrak yang dengan kontrak yang sama itu nggak bisa. Oke. Jadi kalian oke, sebentar saya mungkin akan sedikit edit ya. Saya akan sedikit mengedit kode kontraknya ya. Saya akan mengedit di sini saja. Oke, kita bisa lakukan kontrak lagi. Jadi ini ternyata akun yang saya pakai untuk publish kontrak ini sudah terset sebagai kontrak ya. Jadi saya dengan kontrak yang sama. Jadi saya perlu edit terlebih dahulu. Oke ya, sudah kita edit dan sudah kita compile lagi. Saatnya kita ulangi untuk publish. Oke, kita bisa publish.
saya coba publish ya. Oke ya. Jika terlihat seperti ini, berarti kalian sudah berhasil mempublish kontraknya ya. Seperti ini adalah hash ya, kalian bisa pakai untuk tracking. Kalian track di namanya explorer.vexanium.com ya, transaksinya bisa terlihat di sana ya, bisa kalian lihat di sana. Ini kalian copy saja, terus kalian untuk pakai untuk track di sana, lihat transaksi ini habis kontraknya ini. Oke, kita sudah publish kontrak, kita sudah berhasil mempublish kontraknya. Setelah itu kita coba untuk melakukan action dengan kontrak yang sudah smart kontrak yang sudah kita bikin ya. Oke, kita bisa melakukan action ya, komennya seperti ini. Terus action ya. Ini nama kontrak yang nama account smart kontrak kalian ya, nama account smart kontraknya. Oke, setelah itu ini adalah actionnya. Ini adalah nama account yang melakukan action. Kalian bisa pakai account lain ya. Ini saya menggunakan sebagai contohnya saja, saya akan menggunakan account smart contracts saya sendiri. Tapi jika kalian ingin melakukan action dengan account lain, kalian harus perlu mengimport key-nya dari account lain tersebut ke dalam development wallet sebelum kalian melakukan actionnya. Ini bisa diubah aja sesuai akun kalian. Tapi kalau ini adalah akun smart kontraknya ya, ini wajib akun smart kontraknya. Ini adalah actionnya. Oke. Setelah itu saya akan memberi permission ya. Ini adalah izin dari akun yang melakukan action. Jadi di sini ini permission. Terus ini adalah akun yang melakukan action. Seperti ini ya. Nah itu langsung enter saja ya. Oke ya, berhasil kita sudah melakukan action ya. Kita berhasil melakukan action ya. Seperti ini. Kalian juga bisa melihatnya ya di explorer.vexanium.com ya. Kalian bisa tracking ini. Kalian bisa tracking memakai hash ini ya. Kalian bisa copy hashnya, kalian bisa track, atau kalian juga bisa track, tinggal diketikkan saja akun dari smart contract kalian. Oke. Ya, di sini actionnya seperti ini printnya. Oke. Dan ini adalah RAM yang diberi ini adalah RAM yang terpakai untuk melakukan push action ini ya. Ini adalah RAM yang terpakai untuk melakukan publish action ya. Seperti yang tadi saya katakan ya, kalian perlu siapkan RAM juga secukupnya sebelum kalian melakukan publish kontrak sama action kontrak ya. Oke. Saya rasa cukup sampai sini saja. Jika ada salah-salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih. Mulai jawab pertanyaan aja deh ya. Sama teman-teman, kalau misalnya pertanyaan kalian udah ada yang ngajuin, kalian bisa langsung like aja ke pertanyaan tersebut. Jadi pertanyaan tersebut bisa lebih mudah dibaca. Oke.
di sini pertanyaannya lumayan banyak sih. 44 pertanyaan ya. Kita jawabin dari yang paling banyak likes-nya aja kali ya. Oke, screen-nya udah kelihatan ya? Ya, kelihatan. Oke, berarti langsung aja ke pertanyaan pertama. Supaya orang awam, misalnya UKMKM, bisa ngerti proses bisnis dalam blockchain dan bisa menerapkan smart contract, apalagi masih belum ada status hukum yang jelas. Ini siapa? Rini yang jawab atau saya dulu? Nah, kamu aja dan kamu. Aku dulu ya udah. Jadi memang yang namanya blockchain ini seperti halnya inovasi besar yang terjadi mungkin 10-20 tahun sekali. Itu biasanya banyak yang bilang apaan nih kok status hukumnya nggak jelas ya. Lihat aja kayak Google misalnya. Google itu dulu banyak yang bilang itu melanggar loh. Dia masukin website media tanpa minta izin misalnya. Google. Ojek online juga misalnya. Ojek online banyak yang bilang dulu status hukumnya nggak jelas ya karena memang ini adalah jenis inovasi yang muncul 10 sampai 20 tahun sekali ya. Jadi bagi misalnya UMKM saya sih masih agak jauh ya. Mungkin 3 sampai 5 tahun ke atas dari sekarang kalau untuk UMKM loh ya, tapi untuk yang market yang lain itu banyak ya. Mungkin UMKM masih nunggu rupiah atau currency menjadi digital dulu. Smart contract akan banyak dipakai gitu ya. Yang mana digital yuan sudah mulai launching ya. Jadi mungkin tidak selama itu juga. Dari sesi itu aja. Dan kamu ada jawaban lain nggak? Ya, kalau kayaknya mungkin agak mungkin menyerempet ke cryptocurrency ya. Jadi sebenarnya kalau sisi cryptocurrency memang ada regulasinya. Kalau blockchain karena lebih kepada teknologi ya. Jadi di mana teknologi itu bisa diterapkan di mana aja sebenarnya. Karena kan Anda bisa melakukan smart contract dan menggunakan cryptocurrency sebenarnya. Banyak sekali kegunaan yang bisa dilakukan. Contoh switching, lalu nanti kedepannya mungkin ini akan menjadi ada sekali pasti dari sisi payment sebenarnya. Jadi ketika payment misalkan rupiah berbasis digital, berbasis blockchain itu mungkin lebih bakal tahu. Jadi saat ini memang lebih kepada penerapan yang masih dalam. Jadi nanti kedepannya kita akan lebih berkembang ya. Dan yang pertanyaan kedua nih, blockchain lalu aplikasi di mana? Nah sebenarnya blockchain itu disimpan di berbagai nodes. Jadi nodes ini lah yang menulis data-data yang ada di blockchain. Jadi bukannya tidak ada server, cuman disimpan di server. Banyak nodes. Jadi nodes ini yang menyimpan data-data blockchain. Jadi agak terbalik. Jadi memang data-datanya memang disimpan di berbagai server sebenarnya. Jadi kayak memverifikasi penyimpanan data tersebut. Oke. Jadi kita lanjut ke pertanyaan lagi aja ya. Ya, lanjut lagi ke pertanyaan ya. Berarti kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa alasan kita untuk menggunakan blockchain dalam penyimpanan data? Saya coba jawab dulu ya. Halo, bisa dengar suara saya? Bisa. Jadi blockchain itu kepakai salah satunya adalah untuk bisa mentransfer value dengan cepat ya, mentransfer value ya. Value itu bisa berupa uang atau apapun yang ditokenkan ya. Jadi
kalau ada unsur value transfer itu pasti butuh blockchain. Berikutnya adalah untuk kita butuh data yang trust, yang tidak bisa diedit hanya oleh beberapa orang yang kong kali kong. Jadi kayak dunia sebetulnya masih banyak yang membutuhkan blockchain karena untuk mencuri uang itu bisa hanya dengan kong kali kong beberapa direktur saja. Itu sebenarnya dunia finansial sangat dibutuhkan ya. Dari saya sih itu ya. Dari Dani gimana? Halo Dani. Iya benar. Jadi dengan blockchain ini sebenarnya kita bisa meninggalkan trust ya antara beberapa parties. Jadi sebenarnya itu perbedaannya dengan simpan data. Sama seperti dari yang tadi, dan kita juga bisa mentransfer value dari blockchain. Ya. Ini tadi juga selanjutnya regulasi blockchain sudah saya jelasin tadi ya, dan smart contract. Bagaimana regulasi blockchain dan smart contract? Jadi memang blockchain lebih kepada teknologi, ya. Dan smart contract juga sebuah teknologi yang diregulasi saat ini masih baru dari sisi cryptocurrency ya. Jadi blockchain ya kedepannya harapannya dengan inovasi teknologi ini makin lama makin berkembang. Yang kedua selanjutnya Vexanium smart contract sifatnya public atau private. Kalau Vexanium ini kita public ya, jadi Anda bisa membuat berbagai macam smart contract di Vexanium ya. Jadi bisa menggunakannya secara langsung. Jadi nggak permissionless, jadi tidak perlu permission. Ya. Oke, Mas Yuda ini udah gabung lagi sama kita. Mau dilanjutin dulu apa masih disiapin dulu, Mas Yuda? Coba sama Dani jawab dulu lagi aja pertanyaannya, Dan. Ini apakah ada kemungkinan celah ya? Jadi saat ini memang untuk algoritma dari blockchain ya agak sangat susah ya. Jadi untuk melakukan seperti itu, kemungkinan nanti kalau quantum computing sudah jalan ya mungkin semua blockchain akan terkena. Tapi kita cuman saat ini memang difficult lah. Jadi untuk ya. Jadi dari sisi algoritma. Jadi ini memang agak mustahil ya. Tapi kalau ke depannya kita nggak tahu dengan perkembangan 30 nggak tahu. Tapi saat ini memang masih sangat sulit sekali. Usaha apa yang memungkinkan dikembangkan sistem blockchain? Rain, coba jawab Rain. Ya, ini sebetulnya banyak banget sektor usahanya. Salah satunya kalau di Indonesia yang udah sangat dekat itu adalah fundraising untuk crowdfunding. Jadi dari Bank Indonesia atau dari OJK udah ngeluarin aturan crowdfunding, dia udah mention blockchain. Ya, jadi kemungkinan ini akan ke arah sana dalam 1 atau 2 tahun ke depan, bahkan mungkin tahun ini sudah dimulai, itu sudah sangat dekat. Sektor yang lain lagi adalah properti, tetapi masih butuh waktu 1 atau 2 tahun lagi, karena properti itu karakternya untuk beli satu rumah itu bisa ratusan juta, dengan blockchain itu bisa hanya mungkin ratusan ribu ya, karena karakter aset kalau sudah ditokenkan itu bisa sangat dibagi-bagi. Jadi itu baru 2 saja. Sebenarnya nanti kalau misalnya uang itu udah digital, 5 tahun lebih atau mungkin 3 tahun kalau yang mendorong, itu aplikasinya bisa banyak banget sih. Sudah bisa diterapkan di payment, misalnya di payment sehari-hari sudah bisa. Dan yang melibatkan payment kan banyak banget ya. Bisa offline, bisa online.
termasuk juga marketplace itu bisa disrupsi dengan blockchain dengan menghilangkan middleman. Jadi Anda tadi bisa lihat googling aja McKinsey Beyond the Hype itu ada use case blockchain. Ya dari saya sih itu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa bedanya smart contract dengan proses yang sudah ada sekarang? Bukankah pada e-commerce pembayaran juga sudah berjalan secara digital atau otomatis? Siapa yang jawab? Dani atau saya? Jadi sebenarnya perbedaannya kalau di blockchain kan kita percaya bahwa ada yang namanya code is law. Jadi kita harus percaya dengan code. Jadi kalau di smart contract itu kodenya itu disimpan di blockchain, jadi secara transparan. Terus semua orang bisa lihat. Jadi kode tersebut kita bisa audit sama-sama. Jadi kalau beda di non blockchain, kodenya itu kita tahu. Kodenya itu isinya apa, dalamnya kita nggak tahu. Jadi misalkan datanya mau di kode hari ini, jadi yang kode nggak tahu. Jadi sebenarnya nggak ada kurang di sana. Memang saat ini memang belum terlalu isu transparansi dari BDP ini belum terlalu banyak. Hal-hal seperti ini bisa jadi karena kan suka kayak corona aja, COVID, datanya transparan dong. Ya enggak, saya datanya kok enggak. Iya, isu-isu transparan itu bisa di. Jadi dengan ada smart contract ke depannya, ada beberapa kode-kode yang kita mesti transparan ke publik. Ini loh Pak, kodenya kayak gini. Kodenya transparan dan ini kodenya semua orang bisa lihat. Jadi perbedaannya sebenarnya di situ. Tapi kalau nggak pakai smart contract pun sebenarnya, cuman kan kodenya nggak transparan ya, bisa tidak lihat. Jadi perbedaannya tuh ada di situ sebenarnya. Ya. Tapi kalau masalah cuma kan kalau di centralized kita nggak tahu dia. Oke, kalau dari saya pertanyaan Vincent ini sebetulnya smart contract itu atau pembayaran blockchain ya, itu disandingkannya sama itu e-money atau flash, flash itu ya. Itu bedanya adalah kalau pembayaran lewat blockchain itu tidak butuh yang namanya rekonsiliasi di belakangnya. Dan uang Anda ada di tangan Anda sendiri. Jadi kalau kita manual, sebetulnya di belakangnya itu masih banyak rekonsiliasi manual dari pihak bank. Dan itu sangat takes time, sangat makan waktu dan effort. Jadi kalau misalnya dibandingkan sama pembayaran, ini justru kalau pakai smart contract, itu e-commerce-nya itu marketplace-nya di tengah-tengah atau middleman-nya itu akan menghilang. Transaksinya jadinya peer-to-peer kalau pakai smart contract. Contohnya kalau di Malaysia ada yang namanya di saya ada DASD. Itu dia mendisrupsi ojek online kayak Uber gitu ya. Jadi selama ini kalau pengemudi Uber itu kena sekitar let's say 30-20%. Dengan melakukan peer-to-peer, itu fee yang dikenakan bukan 30% lagi, tetapi menjadi hanya sekitar 3%. Ya, itu adalah lompatan yang dengan mengubah transaksi yang melalui middleman menjadi peer-to-peer. Oke, sudah selesai ya? Oke. Ya, sudah. Oke, dengan berakhirnya presentasi dari Mas Yuda, berarti pematerian hari ini selesai. Untuk step-stepnya nanti akan dijelaskan lebih lanjut dari teman-teman Faxanium dan nanti di-blast ke email masing-masing. Jadi harap ditunggu aja beberapa hari ke depan. Nanti bakal ada versi yang lebih jelasnya dari step-step barusan. Dan karena waktunya juga udah mepet, jadi kita stop sekarang aja webinarnya. Buat nanti pemenang giveaway akan diumumkan, dan untuk pemenang pertanyaan terbaik akan kami japri langsung ke pemenangnya, jadi ditunggu. Jangan lupa untuk tetap sehat dan jaga kesehatan, jaga kebersihan ya teman-teman. Dari teman-teman Faxanium ada yang mau dikasih tahu dulu mungkin ke teman-teman yang lagi nonton?
Dari saya sih nggak ada ya, cuma mau berterima kasih aja atas antusiasmenya. Itu aja dari saya. Ya, terima kasih semua atas antusiasmenya. Kita bakal email ini video yang lebih untuk diupload ya. Terima kasih semuanya. Oke, kalau gitu terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat teman-teman dari Vexanium yang udah sharing ilmunya ke kita. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nontonin dari awal sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat buat kita semua. Terakhir, jangan lupa buat daftar di Kodepolitan karena sekarang kita lagi ada diskon 50% buat kelas lifetime ataupun membershipnya. Jangan lupa buat jaga kesehatan, tetap semangat, tetap produktif di bulan Ramadan ini. Saya Dinda Eswastika, pamit undur diri. Bye. Bye semua. Terima kasih.